Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi sobat belajar, yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran 1 ini subtema 3 termuat 3 muatan pelajaran, yaitu ada Bahasa Indonesia, IPS, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya sobat belajar, untuk tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa membaca sendiri ya di layar untuk mempersingkat waktu. Nah sobat belajar, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Masih semangat? Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ayo kita membaca sobat belajar. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang kita ya, sobat belajar. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Siapa ya pemuda itu? Coba kalian amati tulisan berikut ini ya. Pertama ada teks naskah proklamasi asli tangan, maksud kami asli tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah sudah diketik oleh Sayuti Melik. Apa hubungannya ya kedua gambar tersebut sobat belajar? Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas dan apa hubungannya dengan gambar orang di bawah ini ya? Mari kita pelajari lebih lanjut sobat belajar. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang sangat tinggi. Naskah asli disimpan B.M. Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto pada saat itu. Keputusan B.M. Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut ya sobat belajar.
Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan, dan maksud saya pedoman ejaan yang disempurnakan atau sering disebut dengan EYD. Contoh kata baku kalian bisa lihat ya sobat belajar. Nasihat itu adalah contoh tidak baku, bakunya adalah nasihat. Yang berikutnya adalah apotik, yang bakunya adalah apotek. Cuman itu tidak baku ya sobat belajar, yang baku adalah cuma. Kemudian gubuk pakai G itu tidak baku, yang baku adalah gubuk pakai K. Kemudian jadwal, bakunya adalah jadwal pakai W. Ya sobat belajar, paham ya? Nah, coba kalian kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Nah, di sini ada diagram ya sobat belajar, kalian bisa cermati, nanti kalian bisa kembangkan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, kata tanya di mana, kapan, dan yang terakhir bagaimana. Kalian bisa mengembangkan lewat kata tanya ini. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam dalam waktu singkat, seluruh tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Coba kalian baca teks berikut ya sobat belajar. Keong sawah atau tutup hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, sobat belajar, apa saja ya manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Manfaatnya yang pertama adalah sebagai penghasil bahan pangan. Ya, ini bisa menghasilkan daging, telur, susu, dan lain-lain. Kemudian penghasil bahan sandang. Ini biasanya ulat sutra, domba ya, bisa diambil bulunya untuk dijadikan kain. Kemudian penghasil bahan kerajinan, contohnya seperti wayang kulit. Kemudian yang keempat, penghasil pupuk organik. Ya, ini kotorannya bisa dibuat pupuk organik. Kemudian yang kelima, penghasil tenaga. Ini bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah dan lain-lain. Kemudian apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan sobat belajar? Yang pertama, sebagai bahan makanan sudah jelas ya. Kemudian bagi bahan sandang, ini ada kapas, bisa dibuat kain katun. Kemudian bahan bangunan, pohon jati, pohon kelapa, dan lain-lain ya, bisa dibuat bangunan. Kemudian untuk bahan obat, contohnya seperti jahe, daun kumis, daun jambu, dan masih banyak yang lainnya. Ini masih manfaat tumbuhan. Kemudian yang kelima, sebagai bahan baku industri. Yang nomor 6, sebagai bahan pewarna alami. Yang terakhir, menjaga kualitas air.
Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur, sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Coba kalian amati gambar di bawah ini ya, sobat belajar. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dan melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya, sobat belajar. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Kemudian apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Apa yang harus dilakukan agar rakyat bisa sejahtera? Apa yang dimaksud dengan sejahtera? Seorang dikatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dalam hal spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Kemerdekaan yang diraih memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya, melanjutkan pendidikan, berkreativitas, bersosialisasi dengan berbagai pihak, dan melakukan pekerjaan sesuai bidang yang dikuasainya. Nah, sobat belajar, segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Demikian sobat belajar, video pelajaran kali ini semoga bermanfaat. Kalian bisa mengunjungi link deskripsi di bawah video ini untuk mengetahui video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya sobat belajar. Demikian saya akhiri pelajaran hari ini. Tetap semangat, terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.